Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nushatul Haki, NIM 2041111000034. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas PAW, yaitu form login. Tugasnya membuat form login, yaitu username dan password. Lalu jika login itu benar, masuk ke halaman home sesuai level user dengan menampilkan nama user yang sedang login. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita buat dulu filenya. Nah, kita buat yang koneksi terlebih dahulu. Koneksi.php. Ini koneksi untuk ke database-nya. Kita buat PHP dulu. PHP. Ditutup. Jangan lupa. Langsung kita buat itu variabel. Pertama variabel hostname. Setelah host, kita buat user, lalu password, dan kemudian database. Oke, lalu kita buat variabel lagi koneksi. Ini belum saya isi dulu ya. Oke, sama dengan MySQL connect. Nah, ini kita panggil koneksinya. Pertama itu hostname, host, kemudian user, kemudian password, kemudian database. Titik, koma. Oke, sudah. Lalu kemudian kita ada pengondisian jika tidak sama dengan koneksi, maka try to koneksi gagal. Kemudian dot, kita panggil MySQL connect error. Seperti ini, ini kita isi untuk hostname-nya itu kemudian username-nya password-nya database-nya sekarang kita coba dulu. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan ini sum-nya ya. Localhost PAW tugas koneksi.php. Bismillah. Nah, kosong berarti tidak ada error ya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat form loginnya. Saya masukkan ke index.php untuk form loginnya. Oke, pertama kita buat HTML dulu. Nah, ini kita tulis index. Kemudian kita buat form loginnya. Di sini saya masukkan ke div dulu. Kita buat pp ini untuk judulnya ya, login. Caps lock login. Oke, terus kita buat form lagi, form
form. Nah, dalam form ini kita pakai actionnya itu login.php. Jadi nanti filenya itu inputan loginnya ini kekirim ke login.php. Lalu metodenya pakai post. Oke, lalu kita buat labelnya terlebih dahulu. Nah, untuk inputannya itu ada dua, yaitu username dan yang kedua itu password. Nah, ini kita pakai for uname. Inputnya tipenya teks, kemudian name-nya itu uname, kemudian ya kan, saya coba cek dulu sebentar. Nah, ini kan ya uname dan pas lalu level di sini. Kemudian kita pakai ID uname, kemudian kita pakai password itu username titik-titik. Kemudian ini harus diisi, jadi pakai required. Oke, sekarang kita buat tabel yang kedua, isian yang kedua maksudnya, yaitu password. Kita ganti di sini menjadi maksudnya itu password. Ini password. Lalu tipenya ini kita ganti menjadi password. Ini name-nya itu juga kita ganti jadi ini password. Oke, lalu kemudian kita buat inputan untuk submitnya. Submit name-nya, submit value-nya login. S. Oke, sudah selesai untuk indeksnya. Sekarang kita buat untuk yang login. Login.php. Kita buat inputan PHP dulu. PHP. Oke, kemudian kita buat session. Kita aktifkan sessionnya dulu. Session start. Oke. Lalu kita panggil koneksinya. Koneksi itu include koneksi .php. Oke, setelah itu kita panggil dari inputan user uname sama dengan kita menggunakan post uname. Nah, kita panggil inputan user untuk username itu dalam variabel uname dan password dalam variabel pass. Oke, setelah itu kita buat variabel login. Nah, variabel login ini digunakan untuk menuliskan query dari password dan login yang ada di database. MySQL query. Nah, ini kita panggil koneksi. Setelah itu kita tuliskan query-nya. Query-nya itu select bintang from tabelnya itu tabel login kan. Tabel bintang from login di mana uname sama dengan uname. Kemudian ini nggak pakai titik. Uname sama dengan uname dan password sama dengan pass. Oke, seperti ini. Ini untuk query-nya. Titik koma, jangan lupa. Kemudian kita buat variabel pengecekan. Pengecekan dari jumlah ini. Jumlah data dalam query ini. Jadi kita pakai ini cek sama dengan kita gunakan my
SQL 6 rows. 6 rows dari variabel login. Oke, seperti ini. Sudah, sekarang kita buat pengondisian if. Jika cek itu lebih besar dari 0, maka datanya sama dengan, kita ambil datanya dengan menggunakan MySQL fetch ASOC, menggunakan fetch ASOC, kemudian dari tabel login, fetch ASOC dari tabel login seperti ini. Kemudian kita buat pengondisian lagi, if data dalam ini yang telah diambil itu yang level sama dengan pertama itu, bentar, kita lihat dulu untuk levelnya itu ada apa aja. Nah, di sini levelnya itu ada kasir, tamu, dapur, dan pelayan. Ada 4 ya. Oke, sebentar. Ini levelnya. Oke. Levelnya itu pertama kasir. Kasir seperti ini. Setelah itu kita panggil sessionnya. Session uname sama dengan variabel uname. Kemudian session lagi, kita panggil session untuk levelnya. Levelnya itu sama dengan kasir. Oke. Nah, kalau ini sudah levelnya sama, yang diinputkan user itu levelnya itu di kasir, maka kita akan mengirimkannya atau lanjut linknya itu ke locationnya yaitu home kasir .php ya. Kemudian else if kita buat lagi pengondisian untuk data yang lainnya. Ini copy saja soalnya sama. Nah, ini ganti tamu. Ini tamu. Ini tamu. Di copy. Setelah tamu itu dapur. Oke. Lalu apa terakhir, pelayan. Else kalau tidak ada itu, maka header location index.php tanda tanya pesan sama dengan gagal. Nah, jika ini juga ya. Else jangan lupa titik. Baik, seperti ini. Jadi jika data di dalam MySQL fetch ASOC-nya login itu
datangnya level kasir, maka akan dibawa ke lokasi home kasir. Tamu, maka akan dibawa ke home tamu. Dapur ke home dapur, dan pelayan ke home pelayan. Seperti itu. Nah, apabila tidak sama dengan username yang ada di ke salah satu dari 4 ini, maka akan balik lagi ke lokasi itu index.php dengan membawa pesan sama dengan gagal. Sekarang kita kondisikan untuk yang pesan gagal ini di dalam indeks PHP. Oke. Sini. Nah, kita buat PHP dulu. Kita tutup PHP-nya. Baik, di sini kita tulis if is set get pesan. Nah, jika ini mendapatkan itu pesan, ada variabel pesan, ada pesan ini, maka akan masuk ke dalam pengondisian ini. If get pesan sama dengan gagal. Nah, jika ada pesannya itu gagal, maka akan muncul tulisan hijau. Kita masukkan dalam div ya. Div. Username dan password. Username dan password tidak sesuai. Bisa pakai tanda seru. Oke, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Ini untuk yang pesan gagalnya. Kita simpan. Lalu kita buat lagi file untuk home. Kita Ctrl S. Lalu home kasir.php. Nah, lalu kita buat HTML aslinya itu dulu, home kasir. Oke. Baik, untuk home ini kita tuliskan H1. Judulnya itu halaman kasir. Oke. Lalu di bawahnya paragraf. Nah, di sini itu kita sebutkan nama kasirnya ya, username-nya maksudnya. Halo. Kita panggil PHP. Oke, terus kita panggil Ejo dari session Punem. Seperti ini. Kemudian halo, kasih titik. Halo, username-nya siapa? Kemudian pesan lagi. Anda login sebagai ya ini pakai ini aja. Sebagai apa levelnya itu? Ini ganti level. Ctrl S. Oke, ini sudah untuk home kasir. Nah, kalau kita tambahkan misal ada yang langsung masuk ke home. Nah, kita buat pengondisian di sini ya. PHP. Nah, kita buat pengondisian di sini agar nanti kalau kita langsung tuliskan di home thread kasir itu nggak bisa, jadi langsung kembali ke halaman login lagi gitu. Kita tulis start session dulu. Sessionnya di start dulu. Oke. Kemudian kita kasih pengondisian if session level itu sama dengan kosong
atau tidak ada level, tidak login terlebih dahulu kan. Kalau kita login bisa mengetahui levelnya apa. Nah, kalau kita nggak login berarti kan kita tahu levelnya itu apa, seperti itu. Oke, maka langsung kita kirim lagi ke headernya itu lokasinya itu index. Jadi kita suruh login lagi gitu. Locationnya itu index.php. Nah, kita tulis pesan sama dengan gagal akses. Kan nggak bisa akses ke home langsung gitu, jadi gagal akses. Oke, titik koma jangan lupa. Lalu kita save. Oke, lalu kita kembali lagi ke indeksnya. Nah, ini kita tambahkan, ini copy saja. Kita tambahkan untuk yang gagal action. Gagal akses. Nah, gagal akses berarti ini pemberitahuannya. Home tidak dapat diakses. Login terlebih dahulu. Oke. Sudah selesai. Sekarang ya kita bisa tambahkan untuk logout ya. Jadi kita pakai nah ini logout.php. Nah, dimana log. Nah, oke. Nah, di sini logout itu fungsinya itu bisa kembali ke halaman indeks, login lagi. Nah, untuk kembali lagi, kita kan kalau mau login lagi agar bisa login itu session sebelumnya itu dihapus. Jadi, Ctrl N, Ctrl S. Kita buat login dulu. Logout. Logout.php. Nah, dalam logout ini nanti kita menghapus session sebelumnya. Itu PHP. Nah, cara menghapus session sebelumnya itu seperti ini. Kita panggil session start terlebih dahulu. Kemudian session destroy untuk menghapus. Nah, kalau sudah dihapus itu maka akan kembali lagi ke location. Locationnya itu index.php. Ya, locationnya itu index.php. Untuk logoutnya itu kembali lagi ke index.php, ini jangan lupa titik koma. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita buat untuk home yang lainnya. Berarti kurang 3 ya. Ini kita save as saja. Save as home dapur. Tamu dulu ya. Home tamu. Kita save. Nah, untuk tamu itu kita ganti di sini. Ininya jadi tamu. Dulu ini tamu. Nah, untuk yang lainnya ini tetap sama ya. Oke, kita save as lagi. Untuk dapur. Terlalu besar. Dapur. Enter. Nah, ini kita ganti jadi dapur ya. Dapur. Ctrl S. Lalu kita save as lagi yang terakhir untuk pelayan. Ini kita ganti pelayan. Ctrl S. Baik, ini sudah semua. Sekarang kita coba jalankan. Ini kita ganti ke indeks. Indeks PHP. Nah, ini untuk form loginnya. Nah, kita coba lihat di sini ada data apa saja. Select data. Oke, di sini ada ini ya. Tamu itu ada Jundui, kita copy saja. Kemudian ini Jundui 12.
passwordnya. Kita coba login. Nah, berhasil. Halaman tamu. Halo John Doe, Anda login sebagai tamu. Nah, ini kita cek. Nah, John Doe tamu. Berarti untuk tamu sudah berhasil. Kita log out. Nah, log out akan kembali ke halaman login dengan menghapus session sebelumnya. Menghapus data session sebelumnya. Oke, lanjut kita coba yang pelayan. Ada yang pelayan ini. Ini Jenki. Coba kita kontrol di sini. Lalu ini passwordnya. Coba kita login. Nah, ini sudah berhasil juga yang pelayan, halaman pelayan. Halo Jenny Jenki, Anda login sebagai pelayan. Kita cek di sini pelayan juga. Oke, logout. Kemudian kita coba yang dapur ya. Oh, sudah tidak ada. Ini ada kasir, kita coba yang kasir cucu. Lalu passwordnya tadi cucu 123. Kita coba login. Nah, halo cucu, Anda login sebagai kasir. Logout. Tadi sudah terlihat cucunya ini kasir juga. Sekarang yang terakhir untuk dapur, kita coba dapur. Sini dapur, login. Nah, halaman dapur. Halo dapur, Anda login sebagai dapur. Nah, di sini soalnya username-nya dapur. Dapur. Oke, levelnya dapur juga. Baik, sekarang logout. Nah, kita coba memasukkan username dan password yang tidak ada, kasir. Lalu kita coba masukkan 123. Login. Nah, maka ada pemberitahuan username dan password tidak sesuai. Lalu kita coba misal, kita langsung masuk ke home-nya. Home kasir ya, .php. Enter. Nah, maka tidak bisa, home tidak dapat diakses, login terlebih dahulu. Jadi langsung diarahkan ke home, tampilan login ini. Baik, ini berarti tugasnya sudah selesai. Kita sudah buat form, lalu isinya itu username dan password. Lalu jika login benar, maka masuk ke halaman home sesuai level user dan menampilkan nama user. Ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.